Ya, eee, monggo Bu Yayan, eee, kami persilakan untuk, meneruskan sesi-sesi berikutnya. Silakan. Ya, kembali lagi bersama kami Haris Mandan. Rahel. Mana kita ini? Simposium IT Summit DJP 2021. Mudah-mudahan tetap semangat semua para peserta dan pemirsa kita di hari kedua ini. Karena setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari 3 pemateri hebat, bicara tentang tadi Tiger Grab, Ya, terus betul. ada dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI, dan juga ditutup oleh dari online Online pajak. pajak. Betul. Sekarang kita mau ngomong Untuk sesi kedua ini kita akan ada 3 paparan yang sangat menarik. Yang pertama dari tim akademisi. Dari akademisi, Iya, dari kampus. Kita telah hadir bersama kita dari Universitas Gunadarma. Bicara apa mereka tentang digital teknologi? Percepatan SDM. Percepatan SDM. Kan mereka nih gudangnya membuat orang jadi pinter nih. Betul. Untuk melakukan transformasi digital melalui artificial intelligence. Melalui artificial intelligence. Wow, bahasanya Keren ya. kelas berat ya. Iya. Berat banget. Tapi Tapi pastinya menarik. Betul. Menarik banget karena narasumbernya tetap dari stay tune. Adam, tetap di stay tune ya di channel YouTube ini. kesayangan kita. Ya, betul. Yoi. Terus yang kedua? Yang kedua ini ada Yang kedua itu Peruri. Perusahaan Iya. Uang Republik Indonesia. Dari Peruri, betul. Ini ngomong soal duit nih. Aduh, tanggal kalau uang siapa tua yang ya nggak mau sekarang ya. Saya juga mau. Tar dulu nih, Peruri apa hubungannya dengan artificial intelligence? Nah, yang menarik Haris, Mm. untuk pemirsa semua yang menyaksikan YouTube channel Ditjen Pajak RI, Peruri kali ini akan membahas tentang established trust through Oke. digital signature. Digital signature, tanda tangan elektronik yang katanya sudah dipakai oleh banyak kalangan menggantikan tanda tangan basah. Betul. Tanda tangan basah tuh pakai apa sih? Pakai cinca. Pakai cinca. Pakai cinca. Bisa aja kamu. Terus Ya, itu dan tar aku mau nanya lagi nih. apa tuh? Itu digital signature itu kan tanda tangan yang katanya nggak pakai tanda tangan basah kan ya? Itu tingkat keyakinan kita gimana sih nanti ke depannya? Nah, sekaligus ada bahasan juga tentang security digitalnya. Oh platform. gitu. Jadi lengkap banget nih. Lengkap gitu. ya dibahas Iya. ya. Nanti Sepaket bagaimana nih ceritanya. kevalitannya, Validan, keabsahannya. Betul sekali. Apakah nanti di mata hukum bermasalah atau tidak? Yes, Gitu betul ya. sekali. Nanti Itu kita dikupas tuntas dengan bersama Peruri. bersama Peruri. Dan terakhir Dan yang ketiga itu ada Hitachi Hitachi Vantara. ya. Bahas apa dia? Bahas apa? Saya nanya duluan. Iya, Bahas tentang apa tadi? tentang pemanfaatan Pemanfaatan data ya, data. supaya menjadi lebih baik. Lebih baik. Betul. Tetap dengan kecerdasan artificial. Betul, Luar semuanya biasa. temanya sesuai tema kita kan? Iya, journey to. Journey to Artificial Artificial Intelligence and Data Analytics. Nah, cuma untuk yang Hitachi kita akan memberikan jeda waktu pada pukul 12.15 sampai 13.00 baru kita mulai ya. Iya, betul. Kita beri jeda waktu sampai Kita 45 ada break menit. ya. Ada break. Nanti ada banyak penayangan video dari kami tim DJP untuk memberi waktu buat Anda para pemirsa, para peserta untuk beristirahat sejenak. Iya, supaya nanti bisa lebih fresh dan Lebih tetap fresh. bisa mengikuti jalannya simposium ini dari awal hingga akhir dengan tetap bersemangat. Tetap semangat. Biar semangat kita nggak Betul turun, sekali. kita cek dulu nih semangat moderator yang akan bawain acara kita nih. Iya, moderator kali ini Ibu Nuryani, Ibu Nuryani kemarin Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan Kemarin- Direktorat Jenderal Pajak. Iya, kemarin beliau sudah ikut serta di acara kita, memandu acara. Sudah ada di layar. Sudah ada Kita di menyapa layar. dulu. Disapa dulu. Halo Ibu, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, pasangan yang kompak ya, Mbak. Aha, terima kasih. Terima kasih Ibu, sehat Baik. selalu ya Bu. Oke, Ibu mau menantang kami berpantun atau langsung saja nih? Langsung saja lah ya Bu ya, karena saya juga gak siap soalnya. Baik, gitu saja Bu, tanpa membuang banyak waktu. Kami silakan Bu Yayan untuk memimpin jalannya acara. Silakan Ibu.
terima kasih pada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang ada di room Zoom maupun yang ada di kanal YouTube, kita sekarang memasuki sesi berikutnya dari online simposium ya. Setelah hadir bersama kita, bersama kami di sini, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, Eskom SSI MSc. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Kemudian yang kedua adalah Dr. Rernat Imade Wiryana, Eskom SSI MFSC. Beliau juga adalah Koordinator Kerjasama Internasional dari Universitas Gunadarma. Selamat datang Pak Adang dan Pak Made. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Yani. Menjelang Ya, siang ya. sehat Bu Yani. Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mungkin sedikit ya Pak, saya membacakan profil Bapak berdua. Pak Adang ini S1-nya 2 ya, dari MIPA UI dan dari Universitas Gunadarma, hanya selisih 1 tahun. Kebetulan universitasnya deketan ya Pak. Jadi Belahan Bu. Sebelahan aja ya Pak. Kemudian beliau menyelesaikan S3-nya di Jerman. Beliau mempunyai sekarang aktif juga mengajar di Universitas Gunadarma, yaitu mata kuliahnya grafik komputer, ada computer vision, ada software engineering. Kemudian research interest yang telah beliau lakukan adalah development of talking avatar system. Nah, ini juga komputasi ya Pak. Orang taunya avatar pasti animasi dan sebagainya. Kemudian corporate graphic modeling and automation, driving simulator, virtual crane simulator. Kemudian untuk Pak Made, nah mungkin nggak banyak orang tahu nih Pak gelar dari Rernat ya. Saya sendiri baru baca nih Pak. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin gelar tersebut masih cukup asing ya di telinga kita. Ya tentu saja karena ternyata gelar akademik Dr. Rernat ini adalah gelar yang diperoleh bagi mereka yang menempuh pendidikan S3 di negara Jerman ya Pak. Kekhususannya adalah ilmu sains, ilmu alam ya Pak ya. Beliau menyelesaikan S1-nya juga 2, Teknik Fisika dan Universitas Gunadarma. Kemudian S2-nya di Australia serta S3-nya di Jerman. Kemudian kalau saya baca Pak di sini untuk current activity-nya sebagai dosen Gunadarma, kemudian koordinator dari kerjasama internasional. Kemudian beliau ini ternyata sebagai evaluator sistem pemerintahan berbasis elektronik ya dari Kemenpan RB ya, luar biasa ini Pak ya. Kemudian membuat research interest-nya adalah quality of services, internet measurement, techniques approach of ICT development, kemudian sustainable system development. Dan beliau ini adalah salah satu pelopor perkembangan Linux di Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu yang penasaran boleh langsung bertanya ke Pak Made. Bertanggung jawab dalam desain dan pengelolaan teknis situs kepresidenan. Dan satu lagi yang menarik Pak sebelum dimulai, Pak Made ini adalah anak band. Anak band Pak. Jadi saya alumni Gunadarma. Wah. Ya. Reuni. Reuni kita nih bertiga. Ya, Pak. Kita terakhir bertemu waktu saya juga mengisi acara di Universitas Gunadarma. Jadi tahun 88 itu saya baru masuk, baru di Plonco, Pak Made ini sudah main band dengan instrumen digital interface dengan MIDI. Ya, jadi kita masih terbongong-bongong, Bapak sudah pakai itu yang standar internasional ya. Baik, Bapak mungkin tidak berpanjang lebar, Bapak berdua sudah hadir, waktunya sangat bermanfaat buat kita semua, dan tema yang Bapak ambil juga sangat menarik mengenai SDM untuk transformasi digital. Mungkin kita akan mendengarkan secara langsung dari Bapak berdua bagaimana jatuh bangunnya AI, kemudian bagaimana, ada satu yang menarik yaitu RoboVan ya Pak ya. Gunadarma sudah menciptakan RoboVan yang sudah juga dilakukan uji kelayakan dan sekarang sedang menunggu uji kelayakan produksi ya Pak. Jadi ini sangat menarik sekali, nanti mungkin dikupas tuntas.
RoboVan ini bisa membantu pasien COVID tahap kedua yang kena gejala klinis pernafasan tahap kedua dan sedang diuji coba. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kontribusi dari Universitas Gunadarma sangat menarik mengenai RoboVan ini. Nanti Bapak-Bapak akan menceritakannya juga. Kemudian satu lagi mengenai AI dan yang menarik terakhir adalah bagaimana ternyata AI ini harus juga disampaikan kepada anak-anak. Nah, ini nanti menarik sekali. Nanti kita dengar semua dari Pak Adam maupun dari Pak Made. Baik, Pak Adam dan Pak Made, kami silakan waktunya untuk Bapak berdua. Baik, Ibu Yeni, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Jadi di sini kami dari perguruan tinggi ya, khususnya Universitas Gunadarma, di sini mencoba bagaimana kita bisa berkontribusi kepada negara untuk bisa menghasilkan tentu saja SDM dengan memiliki kualitas ya, khususnya di bidang artificial intelligence ya. Jadi prinsipnya Universitas Gunadarma menerapkan AI ini ya untuk perkuliahan, tentu saja itu sudah kita masukkan ke dalam kurikulum, di mana tidak saja untuk program studi yang berbasis komputer, ya, tetapi kita juga memberikan mata kuliah ya dengan konteks AI ini kepada program studi yang non komputer. Nah, jadi di sini kita menyiapkan bagaimana kita melakukan delivery-nya. Tentu saja di sini sangat berbeda sekali gitu ya, menjelaskan AI di untuk non komputer ini ya, karena kita lebih kepada kontekstual dan pola logik berpikirnya ya. Namun sebelum itu ya kami juga tadi sudah dijelaskan ya, telah mengembangkan beberapa perangkat ya, hilirisasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan ya, untuk memberikan kontribusi khususnya terkait di 2 tahun terakhir ini adalah untuk membantu dalam menangani pasien yang memiliki ataupun terkendala dengan dampak dari COVID-19 ya. Juga ada beberapa perangkat lain yang sudah kita kembangkan dan akan siap untuk dibagi dua. Saya mungkin nanti lebih kepada hilirisasi produk yang sudah kita kembangkan kerjasama dengan industri dan nanti Pak Made, karena tupoksinya adalah bidang kerjasama. Jadi di Gunadarma ini ada bagian-bagian, Pak Bandi ini kerjasama, jadi nanti tentu saja di sini juga nanti Pak Made juga akan menjelaskan kira-kira peluang kerjasama apa saja yang bisa dijalin nanti oleh Universitas Gunadarma ya. Karena di sini kebetulan juga kami Universitas Gunadarma juga sudah menyediakan ya, fasilitas yaitu superkomputer yang ada 2 ya, yaitu pertama DGX1 dan yang kedua adalah DXA100, yang 2 mesin ini adalah super komputer yang tentu powerful dan dapat dimanfaatkan khususnya untuk implementasi di bidang artificial intelligence. Ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk-produk yang sudah kami kembangkan. Jadi di sini kami tim AI dan robotika Universitas Gunadarma ya, ini sudah bekerja sama dengan industri, yaitu di sini ada PT Sari Teknologi dan Inti Inovasi. Ya, kami mengembangkan produk-produk di sini adalah produk terkait dengan kemarin alat kesehatan. Jadi tahun lalu ketika pandemi COVID-19 ini muncul ya sekitar awal Maret, kami coba untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Ya di sini mungkin kita kerjasamanya baik dengan industri, dengan pemerintah, dan juga kami punya media. Jadi bagaimana perangkat-perangkat ini nantinya juga bisa tersosialisasi dengan baik ya ke masyarakat melalui media kami yaitu UGTV. Jadi kampus kami punya stasiun TV yang digital ya, itu yang bisa bisa ditonton oleh masyarakat umum yang ini adalah syarat dengan program pendidikan. Nah, di sini kami mengembangkan produk-produk ya seperti dilihat ada yang kita sebut sebagai resusitator ya, ventilasi, kemudian kita juga mengembangkan nurse CPAP ya, continuous positive air ya pressure, kemudian juga kita menciptakan kompres oksigen generator, yaitu oksigen yang kita kompresi ya, kita hasilkan dari udara sekitar. Kemudian juga di sini ada HFNC ya, ataupun kita sebut sebagai RoboFlow dan perangkat-perangkat lainnya.
Dan perangkat ini semua juga sudah dilakukan pengujian di BPFK, yaitu untuk kelaikan penggunaan. Dan saat ini beberapa alat sudah mendapat Indonesia. Bisa berikutnya, Pak. Ya, next-nya, yang berikutnya. Nah, ini adalah RoboVan. Ini alat awal pertama yang kita kembangkan, di mana permasalahannya adalah saat itu bagaimana kita bisa membantu pasien yang terpapar COVID ini, khususnya sudah memasuki stadium sulit untuk bernafas. Jadi ventilator ini yang sering kita lihat khususnya di ruang ICU, tapi di sini ventilatornya adalah bersifat mobile, yang bisa kita letakkan di ambulans, bisa kita letakkan di instalasi gawat darurat, ya. Nah, jadi RoboVan ini adalah alat yang bisa membantu nafas manusia yang disesuaikan dengan bagaimana rate pernafasan manusia itu sendiri, seberapa besar volume udara yang dibutuhkan. Nah, jadi dengan alat ini juga kita bisa memonitor ya kondisi pasien pernafasannya itu secara jarak jauh, karena juga ini digunakan juga teknologi IoT, di mana data dikirim ke server ya secara remote, dan ini juga bisa dilihat, dipantau, dan dimonitor secara jauh. Nah, kemudian kebutuhan alat ventilator ini ya, resusitator ventilator ini juga dilengkapi tentu saja dengan valve dan oksigen mixer, dan ini juga sudah kita rancang, kita desain ya, karena kan percampuran ya, karena membutuhkan campuran antara oksigen dan udara sekitar. Ini teknik pencampurannya, serta juga bagaimana kita bisa mengatur alur ekspirasi dari si pernafasan, jadi menentukan tekanannya, nah, sehingga nanti ketika dia akan menghirup itu waktunya itu dapat disesuaikan ya. Itu tingkat kesulitannya dari sebuah ventilator adalah sinkronisasi antara menarik nafas dan membuang nafas ya. Jadi itu tantangannya ya, kita sudah melakukan itu, sudah kita sinkronisasi. Nah, kemudian bisa berikutnya mungkin ya. Di sini adalah HFNC atau kita sebut RoboFlow. Nah, ini alat kita buat dengan teknologi yang sederhana, dengan maksud tujuan adalah supaya dengan mudah digunakan oleh tenaga kesehatan untuk tingkat layanan kesehatan yang di istilahnya puskesmas, di tingkat dasar ya, tingkat kecamatan ya. Jadi di sini yang dikembangkan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan udara mix yang dihangatkan ya, untuk bisa membantu pernapasan. Nah, alhamdulillah alat ini sudah didistribusi dan sudah dimanfaatkan ketika kemarin ya ada pandemi susulan, dan kebetulan juga ada salah satu staf kami yang terpapar dan menggunakan alat ini, ya alhamdulillah sudah bisa diselamatkan ya. Nah, waktu itu dia sempat fraksi oksigennya rendah dan dibantu yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, yang kita juga memberikan perangkat ini dan dipakai ya selama 2 minggu berturut-turut ya, non-stop, dan alhamdulillah sudah bisa berhasil. Jadi alat ini sudah banyak digunakan di beberapa rumah sakit yang umumnya adalah RSUD. Di Jakarta juga ada rumah sakit swasta yang sudah menggunakan perangkat ini ya, untuk membantu pasien COVID yang kemarin ya, khususnya untuk itu tadi ya, ketika saturasi rendah diberikan ini, dan alhamdulillah bisa terbantukan untuk menaikkan saturasi ya. Mungkin bisa berikutnya ya. Nah, ini kombinasi, jadi tadi CPAP itu kita lihat dalam satu bentuk. Nah, ini dikombinasi ya, kita coba inovasi antara HFNC kita gabung dengan CPAP ya. Jadi HFNC-nya high flow nasal cannula, itu memberikan udara secara tekanan tinggi yang positif ya. Kemudian juga ini CPAP juga sama, kita memberikan continuous positive air pressure ya. Ya, tujuannya itu juga sama, adalah ketika pasien itu menarik nafas itu pendek ya. Kenapa ya? Karena kemampuan dia untuk mengembangkan alveoli atau paru-paru itu berat. Nah, ini didorong oleh alat ini ya, demikian sehingga ya, paru-paru itu tidak mengempis ya, dan volume udara juga besar sehingga kebutuhan oksigen mereka bisa tersuplai. Nah, perangkat ini juga sudah kita ujikan di BPFK ya, saat ini sedang menunggu untuk proses izin edarnya.
Kemudian ada alat juga berikutnya RoboHelm. Ini satu-satunya di Indonesia. Ya. RoboHelm ini adalah semacam helm plastik, nah, yang bisa digunakan oleh pasien yang terpapar, ya, dicolok dengan HFNC ataupun ventilator untuk memberikan udara dan mereka bernafas di dalam tabung ini ya, jadi semacam tabung tapi terbuat dari plastik. Ya. Jadi di sini alat ini bisa juga sama menaikkan saturasi. Ada satu kasus yang tadinya saturasi 70, alhamdulillah bisa naik karena diberi tekanan terus-menerus, ya, dan juga meminimalkan terpaparnya virus tersebut ke nakes tenaga kesehatan karena mereka ini kan di cover oleh pelindung ya. Itu ini ada plastik pelindungnya. Nah, ini alhamdulillah juga sudah bisa dipakai dan didistribusi di berbagai rumah sakit ya. Nah, untuk selanjutnya juga ada alat-alat di situ ya, tadi ada masker ya buat pelindung dari nakes ya ketika kalau dia melakukan pemeriksaan ya. Nah, itu yang hijau dan kuning yang masker ya. Nah, kita juga mengembangkan alat pelindung yang sampai ke tubuh ya. Jadi ini juga sama juga untuk pelindung nakes ya, sebagai PAPR, di mana di situ ada oksigen generatornya, pressure air generatornya dari pompa yang ada di dalam sana ya. Kebutuhan juga disesuaikan dengan alur nafasnya manusia. Ya. Jadi AI-nya kita gunakan untuk mengatur itu. Nah, selanjutnya juga kami memproduksi alat berikutnya, maaf ya. Nah, ini ROXI kita sebut itu oxygen compressed generator. Nah, ini alat yang sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan oksigen dengan tingkat kemurnian yang tinggi ya, dan volume juga yang besar ya. Jadi alat ini adalah mengambil udara sekitar ya, kemudian kita kompres dan kita kirim ke alat ini, kemudian dilakukan penyaringan ya, sehingga hasilnya adalah oksigen dengan tingkat kemurnian ya, 93% ya, sekitar itu ya. Nah, kami saat ini sedang proses pengujian di BPFK untuk yang flow 20 liter per menit ya. Nanti untuk berikutnya juga kami akan mengembangkan ya, produknya sudah ada, sedang kita teliti lebih lanjut untuk yang 60 dan 120 liter per menit, sehingga kebutuhan rumah sakit akan oksigen ya, tentu saja ini bisa diminimalisir ya dari keterbatasan mungkin yang rumah sakit yang tipe C gitu kan, untuk bisa dipasangkan ini sehingga bisa menghasilkan oksigen dengan cepat gitu ya, karena tinggal menggunakan perangkat ini ya. Kemudian, nah di sini yang syarat dengan AI juga adalah kita mengembangkan yang pertama adalah telepresence. Ya, telepresence ini adalah sebuah alat robot ya, robot di mana dia mewakili personal yang dari jauh ya. Kemudian dia bisa melihat, nah, biasanya digunakan misalkan di pameran, terus di sini diwakili oleh robot, dia bisa melihat mengelilingi stand-stand yang ada di pameran itu, dan dia juga bisa berdialog yang merepresentasikan personal ya. Jadi nanti alat ini melakukan scanning lingkungan ya, ataupun posisi-posisi, kemudian ditentukan path-nya ya. Kemudian di sini ya, kemudian di sini AI-nya adalah melakukan mengidentifikasi lokasi dan menetapkan source path. Kemudian ini bisa berdialog dan bisa merepresentasikan. Selanjutnya juga kita ada robot untuk troli tadi, di mana robot troli ini adalah dia mengikuti. Jadi AI-nya di sini adalah bagaimana dia bisa mengikuti, robot ini adalah si yang akan belanja ataupun usernya. Ya. Diikuti user kemana berperginya, kemudian dia secara otomatis bisa ketika dia memasukkan barang ke situ otomatis melakukan counting ya, jumlah barang, kemudian nanti di display jumlah harga barang tersebut berapa, sehingga nanti ketika di kasir dia akan langsung melakukan pembayaran. Ya, ini biasanya untuk kalau kita lihat kalau yang belanja itu usianya sudah cukup tinggi ya, cukup besar ya, sudah senior lah gitu ya kan, biasanya suka berat yang membawa troli dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat bantu. Nah, kita juga sudah mengembangkan di sini RoboVio, yaitu robot ya secara otomatis bisa membersihkan, mendisinfeksi ruangan ya,
di sini dia passing semua setiap sudut ya untuk diberikan disinfektan. Apakah nanti bisa menggunakan di sini sinar ultraviolet ya, ataupun mungkin nanti dilakukan penyemprotan ya. Di sini secara otomatis alat ini bisa berjalan ya, berjalan secara otomatis sendiri, kemudian bisa memberikan atau bersihkan secara lingkungan. Nah, produk selanjutnya mungkin ya produk-produk kami ini juga sudah tadi ya sudah diterima, dan juga kami juga sudah sempat waktu itu ketika Bapak Menteri Pak Terawan ini mengundang kami ya untuk melihat bagaimana produk ini, dan juga kami sudah mendapatkan hibah juga dari Ristek Brin ya untuk itu tadi ya, untuk menghasilkan memproduksi perangkat agar digunakan. Jadi inilah kira-kira konsep hilirisasi yang sudah kita kembangkan dari hasil penelitian yang pemanfaatan AI untuk di bidang kesehatan ataupun tadi ya untuk beberapa kebutuhan khusus. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah Pak Dr. Made yang akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyiapkan SDM ini supaya dengan cepat mengedukasi digitalisasinya. Silakan Pak Made. Terima kasih Prof. Adang. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau tadi sudah diutarakan berbagai macam hilirisasi produk Unitas Gunadarma yang tentu saja di dalamnya baik controller maupun proses desainnya banyak memanfaatkan data analitik dan data science. Sekarang kami mencoba membahas apa yang menjadi core bisnis Unitas Gunadarma, yaitu penyiapan SDM. Kalau kita melihat revolusi industri 4.0, itu pasti akan disikapi dengan perubahan manusia, yaitu Society 5.0, yaitu bagaimana masyarakat atau sumber daya manusianya siap untuk tren tersebut. Ya, inilah menjadi kata kunci dari core bisnis Unitas Gunadarma, yaitu menyiapkan insan-insan yang siap pada tren tersebut. Kita tahu bahwasanya saat ini artificial intelligence, machine learning, big data, dan lain sebagainya sudah masuk di dalam kehidupan dan proses bisnis sehari-hari. Next. Tetapi artificial intelligence itu bukan hal baru. Ini saya akan mencoba meng-highlight beberapa hal mungkin yang sering dianggap AI itu baru. Sebetulnya tidak. AI itu sudah dari tahun 50. Alan Turing lah yang pertama. Kemudian berkembang menjadi AI simbolis ya, dengan nama-nama yang kita tahu lah ya, John McCarthy yang melontarkan istilah AI di dalam dunia akademik dan lain sebagainya, hingga sempat AI itu sepi karena orang anggap tidak ada hasilnya. Dan mengapa begitu? Karena algoritma yang menerapkan AI itu membutuhkan komputasi berdaya tinggi, dan saat itu komputasi berdaya tinggi itu sangat sulit. Saya ingat sekali ketika saya masih penelitian neural network di tahun 92, untuk menerapkan real time filter, kita harus membuat digital signal processing paralel khusus, yang tentu saja kalau sekarang itu dimiliki para gamer semua. Jadi inilah, dengan adanya hardware ini menyebabkan AI itu sekarang berkembang dengan cepat, dan salah satunya ketika di Blue IBM bisa mengalahkan Grandmaster Kasparov. Ini memberikan suatu pencerahan bahwa ada kemungkinan suatu algoritma yang diinspirasikan oleh manusia itu menjadi suatu solusi. Nah, next. Tetapi perlu dipahami, tidak semuanya yang kita sebut otomasi itu berbasiskan AI. Jadi tadi sudah diungkapkan bagaimana peralatan ventilator itu ada controller. Yang membedakan adalah apabila peralatan otomasi itu tidak berbasiskan suatu proses pembelajaran dan penemuan pattern-pattern baru, artinya dia hanya sesuai dengan alur-alur yang telah didefinisikan, maka di situ disebut dengan otomasi. Ya, jadi sifatnya adalah imperatif, langkah demi langkah telah ditentukan. Sedangkan ketika sistem controller itu bisa melakukan proses reasoning, pencarian fakta baru, pencarian knowledge baru, itulah maka kita sebut proses otomasi itu menggunakan artificial intelligence. Ya. Dia cirinya ya ada instrumen, interconnected, dan intelligent process. Jadi yang membedakan adalah proses penentuan keputusan dari controller itu apakah memakai prinsip AI atau tidak. Nah, berikutnya. Jadi ini yang membedakan. Kalau kita berbasiskan non-AI, kita hanya bersumber dari fakta yang telah kita simpan. Seperti kita punya buku telepon amat sangat besar. Tetapi ketika kita mempunyai suatu sistem di mana kita latih terlebih dulu dengan dataset, kemudian sistem tersebut bisa mencari keteraturan pattern dari dataset dan mendapatkan jawaban yang tidak ada di dataset tersebut, seperti estimasi, prediksi. Disitulah sebetulnya menunjukkan salah satu kriteria bersifat intelligence. Ya, jadi pada dasarnya mengingat itu belum intelijen.
Tetapi untuk menjadi intelligence, orang harus mampu mengingat. Nah, ini dua hal dasar yang membedakan antara hanya sekedar otomasi, hanya sekedar very large database, sehingga kita bergerak ke arah big data yang berbasiskan artificial intelligence. Jadi, supaya kita tidak bingung, oh ini sepertinya alat parkir pakai AI, padahal hanya sekedar otomasi biasa. Kontrol lampu hidup jam 4, itu pakai AI, padahal itu hanyalah sekedar otomasi biasa. Mungkin kita harus memahami perbedaan ini. Next. Nah, jenis artificial intelligence, walaupun saat ini yang populer adalah deep learning yang berbasiskan numerical, sebetulnya tidak hanya deep learning. Dimulai dengan simbolik. Simbolik itu seperti simbolik dengan prolog, simbolik list. Artinya, fakta-fakta di dunia ini dinyatakan dengan simbolik. Jadi ada 3 pendekatan artificial intelligence, dengan simbolik model, dengan numerical model, dan kritik model. 3-tiganya ini adalah AI, walaupun saat ini yang sangat populer adalah numerical model. Ya. AI sendiri, banyak orang memperkirakan itu menjadi sintetik atau substitusi. Tetapi tidak, sebetulnya adalah asisten auto augmenting, membantu kita. Tentu saja suatu teknologi bisa membantu kita apabila kita penggunanya aware dan literate terhadap teknologi. Nah, disinilah peran Universitas Gunadarma untuk menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa memanfaatkan AI secara optimal. Berikutnya. Kita kembali lagi dengan pidato dari Presiden Jokowi bahwasanya siapa yang menguasai AI akan berperan di masa depan, dan pemanfaatan itu untuk mengurungkan tugas ASN dan birokrasi. Betul. Tapi kita harus melihat bahwasanya kita jangan hanya transformasi digital itu terpaku pada pemanfaatan sistem elektronik. Kita pakai AI, kita pakai big data, selesai. Bukan. Kata kunci dari transformasi digital itu adalah terjadinya inovasi proses bisnis yang di-enable oleh teknologi tersebut. Dan jadi misalnya kalau dalam kacamata pemerintahan itu kita punya sistem pemerintahan berbasis elektronik, kalau pajak itu adalah pelayanan publik berbasis elektronik, dan tadi mungkin dengan suatu trust yang terbentuk, kebetulan pembicara berikutnya adalah dari Peruri, dengan didukung kebijakan, tata kelola, dan lain sebagainya, maka kita akan memberikan layanan yang lebih baik. Dan di sanalah AI bisa berperan untuk memberikan layanan. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan strategi nasional, kebetulan kami Universitas juga mendukung sebagai tim para penulisnya, penyusunnya, dan salah satu hal yang mungkin sedang dijajaki adalah mungkin bahwa Bapak Ibu dari lembaga penyelenggara negara paham istilahnya manajemen talenta nasional. Di sini adalah salah satu opportunity untuk pemanfaatan AI di bidang HR, human resource, dalam hal ini adalah ASN. Next. Universitas Gunadarma pada intinya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengembangan sumber daya manusia di pemerintah. Jadi dalam hal melakukan kerjasama, prinsip kami adalah kita bersama meningkatkan kapasitas dari SDM di lembaga pemerintahan maupun di kampus. Ini adalah satu kerjasama kami dengan Kementerian Kesehatan, yaitu untuk membentuk sistem disebut dengan PISPK yang at the end adalah sebagai decision maker untuk kebijakan kesehatan publik, ya. Pada PISPK ini tersimpan data folder kesehatan setiap orang dengan indikator 12 indikator seluruh orang, jadi ada sekitar 200 report yang diperbarui setiap 3-6 bulan, dan dari data tersebut akan dihitung baik dari keluarga hingga nasional berapa sebetulnya indikator kesehatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merokok itu artinya akan mengaruhi indikator kesehatan seluruh keluarga, karena seorang perokok akan menurunkan indikator kesehatan satu keluarga, dan indikator inilah yang akan berjenjang dihitung dari RT, RW sampai ke nasional, dan yang akan dapat dimanfaatkan untuk menentukan istilahnya intervensi kesehatan publik. Di sinilah peranan AI dapat dilakukan di kebijakan publik masyarakat. Kami bekerjasama dengan Kemenkes. Next. Begitu juga mungkin saat ini sedang namanya pengupdatean data mandiri, kami bekerjasama dengan BKN untuk menyusun, karena artificial intelligence data analitik hanya dapat digunakan dengan baik apabila datanya memang telah baik. Sehingga langkah pertama adalah bagaimana melakukan pengelolaan data dengan baik. Sehingga kami bekerja sama dengan BKN, sama-sama kita belajar meningkatkan kapasitas bersama, membangun sistem ASN yang baru, di mana di dalamnya beragam sistem yang nantinya akan saling konsisten dan at the end akan digunakan sebagai pembuat kebijakan bidang kepegawaian. Dan tentu saja ketika banyak orang bertanya, kita juga siapkan bagaimana akan ada chatbot, akan konsultatif berbasiskan artificial intelligence, karena namanya peraturan kepegawaian itu cukup rumit, ya. Kemudian saya juga mempelajari itu cukup rumit, jadi akan dibantu dengan AI. Next.
Nah, ada juga dengan forensik dan audit berbasis AI. Ini adalah salah satu kemungkinan kita bisa terapkan case management audit memanfaatkan AI. Jadi ini ada salah satu kebetulan bidang riset yang juga sedang kami lakukan. Berikutnya. Nah, tetapi ketika kita bicara AI, tadi ada yang sisi simbolik. Jadi tidak semuanya numerical. Sebagai contoh, ketika kita menyimpan aturan-aturan hukum, sebetulnya aturan hukum itu harus disimpan dalam suatu format yang kita sebut dengan Indo-Legal XML, yaitu suatu format khusus untuk menyimpan dokumen hukum sehingga nantinya bisa ditelusuri menggunakan deontic logic. Aturan mana yang benar, aturan mana yang tidak tabrakan. Ini adalah satu penelitian kami berikutnya. Nah, untuk menelusuri data-data yang ada, maka kita tidak bisa dengan pendekatan istilahnya database biasa. Sehingga mungkin tadi ada pembicaraan, ada graph database. Ini adalah salah satu contoh bagaimana graph database dikombinasikan dengan ontologi, kita bisa menelusuri data-data dari berbagai macam domain. Jadi mungkin di perpajakan, data laporan pajak, data dari bea cukai, data dari sosial media, kita bisa telusuri karena sebenarnya memiliki ontologi yang sama. Dan inilah kita bisa mengawinkan antara artificial intelligence berbasiskan simbolik dengan artificial intelligence berbasiskan numerical. Ini adalah salah satu prototipe yang sudah kita lakukan sebagai hasil penelitian S3, yaitu kita menelusuri berbagai macam dokumen pemerintahan yang memiliki kategori yang berbeda tapi mengacu kepada satu hal yang sama. Jadi ketika kita menerapkan AI itu kita banyak menggunakan kombinasi. Nah, next, yang menjadi masalah adalah data di Indonesia, ya, garbage in, garbage out. Sehingga kami fokus bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di lembaga pemerintahan, sehingga pengelolaan data ini bisa menjadi lebih baik dan nantinya bisa dimanfaatkan buat data analitik ataupun AI. Nah, jadi kalau kita bercita-cita ingin mengelola data dengan big data maupun AI, PR pertama kita adalah bagaimana membentuk datanya secara baik, bagaimana melakukan interoperabilitas antara lembaga secara baik. Saya paham karena kebetulan sering membantu lembaga pemerintahan, interoperabilitas antar lembaga negara di Indonesia itu adalah PR besar. Ya, bagaimana kita bisa melakukan interoperabilitas data, integrasi fungsi ini menjadi PR, sehingga ketika memang kita bercita ingin memperbaiki atau memanfaatkan data analitik dan big data ataupun artificial intelligence, maka PR pertama kita adalah bagaimana merapikan data sehingga proses interoperabilitas bisa data, dan ini kami lakukan dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kami. Next. Tentu saja AI itu punya positif, tapi kita juga harus berpikir aspek negatif. Sebagai akademisi kita biasanya kadang-kadang skeptis ya, kita tidak hanya melihat sesuatu yang positif, selalu kita pikir, oh risikonya apa. Jadi ini data ethics itu perlu juga ditingkatkan awareness-nya pada beberapa lembaga penyelenggara negara maupun lembaga pemberi layanan publik. Next. Nah, kebetulan saya adalah tim Pokja Talenta pengembangan strategi nasional AI, bergabung berbagai macam pihak, dan di sini kita mengidentifikasi. Ya, jadi Universitas Gunadarma itu pada intinya sangat ingin mendukung program pemerintah karena itu memberikan manfaat besar bagi publik Indonesia. Jadi kita mengidentifikasi bagaimana sebenarnya SDM di bidang AI dan data science. Ternyata kita itu sangat kurang. Kita lihat pengguna penentu kebijakan, mereka mungkin tidak perlu teknis tapi aware. Ini apakah sudah cukup? Kemudian mereka yang mempersiapkan data, sudah cukup atau tidak? Mereka yang mengembangkan solusi dari teknologi yang ada, kemudian mereka yang mengembangkan teknologi. Ternyata jumlahnya di Indonesia ini sangat minim. Artinya kalau kita ingin menerapkan AI secara besar, menerapkan data science secara besar di Indonesia, maka kita harus berpikir sumber daya manusianya ada atau tidak. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga sumber daya manusia itu mencukupi, baik di lembaga pemerintahan ataupun penyedia yang mendukung lembaga pemerintahan. Jadi bukan saja dalam industri swasta. Nah, ini menjadi PR besar dan menjadi salah satu misi Universitas Gunadarma untuk meningkatkan sumber daya manusia yang jujur saja kondisinya sekarang berkurang. Dan untuk mencapai melaksanakan misi tersebut, Universitas Gunadarma bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Next. Jadi misal Kementerian Kominfo punya berbagai macam kegiatan dan Universitas Gunadarma berperan baik dari cyber kreasi, digital talent, karena kita berbicara adalah nasional, bukan masalah. Ini bukan masalah hanya Gunadarma atau mahasiswa Gunadarma. Ini adalah masalah nasional. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan SDM di seluruh Indonesia dan bagaimana Universitas Gunadarma bisa berperan. Sharing. Next. Karena kita tahu di dunia IT atau semua dunia yang namanya kompetensi itu sama. Jadi kalau kita bicara kompetensi, tadi saya kebetulan mendengar yang human resource, kompetensi itu sama. Kompetensi di bidang pendidikan, kompetensi di bidang pemerintahan, kompetensi di industri.
kita punya kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kita punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kita punya peta okupasi. Sayangnya banyak orang tidak mengacu kepada dua hal ini. Ya, jadi kita punya suatu standar yang ini menjadi guidance bagaimana kita menutupi kebutuhan sumber daya manusia. Tanpa suatu framework atau guidance, maka kita menutupi sumber daya manusianya tidak memakai suatu pendekatan yang terstruktur. Karena ketika kita bicara seluruh Indonesia, maka kita harus memiliki suatu pendekatan yang terstruktur di mana pihak lain pun bisa juga terlibat. Kalau kita hanya dari pendekatan kita sendiri, maka hanya kita sendiri dan tidak bisa mencukupi seluruh Indonesia. Next. Pemerintah Indonesia telah membuat yang namanya peta okupasi. Ini sering sekali, kemarin kita mungkin ada joke yang ramai di internet bahwa sebuah BUMN mencari pegawai TI yang kemampuannya A sampai Z. Pesan saya kepada teman-teman human resource, tolong lihat yang namanya peta okupasi. Di sana telah didefinisikan sebetulnya suatu okupasi itu membutuhkan skill apa. Baik dari okupasi di TIK, ada 16 fungsi, okupasi di keamanan cyber, itu sudah terdefinisi. Kenapa? Karena memang orang punya spesialisasi. Tentu saja pada jabatan dan pada unit kerja tertentu, 3-4 spesialisasi itu digabungkan. Karena kondisi anggaran, kondisi personal. Tetapi apa okupasi itu sudah ada. Nah, apa kaitannya dengan AI? Saat ini telah ada beberapa okupasi untuk data science dan AI yang telah ditelurkan oleh Kementerian Kominfo. Dan Universitas Gunadarma juga kami punya penelitian di mana kita bisa dengan memilih suatu okupasi, kita bisa mengetahui okupasi tertentu itu orangnya harus bisa apa. Ini sangat membantu bagi orang yang ingin membuat pengumuman vakansi lowongan kerja sehingga tepat. Jangan sampai dibutuhkan seorang network programmer, persyaratan bisa Photoshop. Itu kan jaka sembung bawa golok, nggak nyambung ya. Nah, dengan artificial intelligence kita bisa mengukur ketika ada seorang membuat lowongan kerja itu cocok atau tidak. Kenapa? Ketika lowongan kerja itu tidak match, kita sulit mencari pekerjaannya. Dan ini strategi ini juga yang dipakai dalam pendekatan AI dalam manajemen talenta nasional. Ketika seseorang memiliki standar kompetensinya sesuai, maka dia akan bisa menempati jabatan yang cocok atau suksesinya cocok lah. Nah, inilah peranan artificial intelligence di bidang pemerintahan sebetulnya. Nah, Universitas Gunadarma next mencoba menutupi kebutuhan sumber daya manusia dengan melakukan kombinasi antara kurikulum yang di kelas, karena sekarang pendidikan tinggi juga begitu, tidak hanya kurikulum di kelas, dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung mahasiswa, baik training, baik magang, baik pekerjaan proyek maupun entrepreneur. Semua kegiatan ini ada yang dihitung menjadi credit point, ada yang mendapat sertifikasi dan surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian kita juga bekerja sama memiliki lembaga sertifikasi profesi dengan Google dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mahasiswa itu bisa memilih apa yang dia inginkan untuk masa depan. Apakah dia ingin menjadi seorang spesialis, apakah dia jadi generalis, apakah dia menjadi versatilize. Universitas itu menyiapkan, memfasilitasi mereka yang memilih kemungkinan yang ada. Nah, begitu juga untuk artificial intelligence. Apakah dia ingin, saya ingin fokus menjadi data analis, silahkan ada pathnya. Saya ingin menjadi AI engineer, silahkan ada pathnya. Saya hanya ingin menjadi data engineer, utak-atik database, silahkan ada pathnya. Jadi, kita memberikan kemungkinan dan mahasiswa itu yang dapat memanfaatkan kemungkinan tersebut. Next. Maaf, Armada tinggal 2 menit. Ya, siap. Dan ini adalah langkah yang dilakukan Universitas Gunadarma membangun yang namanya knowledge hub, ya, suatu quad helix collaboration. Jadi bisa juga teman-teman di lembaga pemerintah bekerja sama. Dan apa yang kami miliki next? Kami memiliki fasilitas beberapa hal, yaitu pertama namanya collaboration lab, sehingga bisa laboratorium pelatihan di mana bekerja secara kelompok, ya. Di dalamnya di setiap meja ada computational server yang dapat digunakan per kelompok tersebut. Kemudian kami juga memiliki superkomputer GX1 dan DGX-A100, ya. DGX-A100 itu untuk kampus baru Universitas Gunadarma yang memiliki, kami berinvestasi karena kami ingin mengajarkan bukan saja mahasiswa bisa menggunakan aplikasi machine learning, tapi mereka juga bisa belajar bagaimana mengoperate hardware ini. Bagaimana membangun MLOps-nya. Karena ketika kita bicara mengimplementasi machine learning, kita juga harus paham masalah hardware-nya. Tidak bisa kita pakai Google Colab saja deh. Nah, di jauh sana kita ingin bangun di sini. Nah, untuk itulah kami mengajarkan, merasakan superkomputer ini tidak hanya ke mahasiswa teknik, tetapi juga mahasiswa semua jurusan.
Karena mereka yang di ekonomi mungkin nantinya jadi pembuat kebijakan. Oh, mereka tahu ada AI seperti ini, ada mesin DGX. Kemudian juga kita mengajarkan artificial intelligence di level embedded. Kita punya tools dengan Open Finance. Kita punya, sehingga ketika mahasiswa ingin membuat robot seperti tadi yang troli robot dengan kemampuan deep learning, maka kita ada hardware yang mendukung. Sehingga mahasiswa itu bisa belajar dengan lengkap baik softwarenya, manajemen ML Ops-nya, juga tentang hardwarenya dengan fasilitas yang kami berikan. Next. Jadi ini ada beberapa kerjasama yang kami lakukan dengan lembaga pemerintahan. Jadi tentu saya terbuka kami untuk bekerja sama dengan kementerian, dengan Dirjen Pajak dan lain sebagainya untuk bisa merasakan fasilitas superkomputer yang kami gunakan untuk bersama-sama mencoba mencari solusi. Jadi ini adalah persiapan SDM kami, dan yang terakhir berikutnya kami juga bekerja sama dengan Kominfo untuk menyiapkan instruktur sekitar 1.000. Sehingga kebutuhan nasional, kita berbicara nasional untuk AI ini di tahun-tahun mendatang akan tertutupi. Dan next, kami juga memulai dari anak-anak sedini mungkin. Karena sekarang anak-anak itu juga perlu diajari dengan AI. Kebetulan kami memiliki jurusan psikologi dan komunikasi. Kami juga sedang membuat materi yang arahnya supaya bisa dipahami dengan mudah oleh anak-anak dari SD, SMP, SMA untuk mempelajari AI. Kebetulan Kak Seto, Kak Seto itu walaupun sudah tua tetap kita panggil. Kak Seto adalah salah satu dosen Universitas Gunadarma jurusan psikologi, dan kita sering bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana membuat modul AI ini bisa diajarkan sedini mungkin. Karena salah satu poin positif dari belajar AI adalah kita menyadari kebutuhan mempelajari matematika atau ilmu dasar yang tadinya mungkin tidak kita sukai semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan dengan adanya AI dan Big Data ini memang memicu kita selalu untuk mengedukasi diri kita masing-masing, dan Universitas Gunadarma mencoba berpartner untuk meningkatkan kapasitas SDM Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adang dan Pak Made, luar biasa paparannya. Jadi kita bisa juga melihat dari helikopter view nih Pak Made, karena Pak Made banyak sekali berhubungan dengan pemerintahan juga ya, dengan jadi benar-benar tahu persis isi dalamnya juga. Jadi saya mencatat beberapa. Jadi tadi Pak Adang sudah menceritakan mengenai pembuatan robot. Tentunya ini ada koordinasi ya Pak Adang ya, nggak cuma dari saya nggak apa-apa manggilnya Pak Adang aja. Nggak apa-apa. Sudah bapak-bapak. Umuran kok. Biar lebih muda ya Pak. Ya. Jadi membuat robot ini pastinya juga, pertanyaan saya membuat robot oke, satu, kemudian ada manajemen talenta nasional, tadi ada strategi nasional yang disampaikan juga oleh Pak Made, kemudian ada yang saya catat juga, otomasi itu berbeda loh dengan AI gitu ya, itu banyak orang juga memang agak-agak salah juga Pak. Kemudian merapikan data sehingga interkoneksi sistem itu harus sebelum melakukan interkoneksi sistem dirapikan dulu data-datanya, itu betul sekali Pak, karena koordinasi interkoneksi sistem jangankan dengan pihak luar, antar instansi di internal aja itu juga menjadi suatu PR yang luar biasa. Kemudian tadi diingatkan juga peta okupasi ya, peta okupasi misalnya mau merekrut itu ternyata udah ada definisinya, siapa yang mau mengisi jabatan apa, kemudian fungsi tertentunya juga seperti apa. Kemudian adanya pendekatan yang terstruktur, ini juga penting, sampai dengan tadi informasi AI kepada anak-anak. Mungkin sambil menunggu pertanyaan Pak dari teman-teman, saya yakin ini karena banyak juga teman-teman praktisi IT yang ikut bergabung, juga ada teman-teman juga dari akademik juga yang ikut bergabung. Mungkin pertanyaan saya pertama untuk Pak Adang dulu, terkait dengan pembuatan robot itu Pak, apakah ini nantinya bisa dikonsumsi oleh orang pribadi Pak? Tidak harus ke rumah sakit misalnya atau ke puskesmas. Jadi misalnya apakah memungkinkan ada portable yang bisa dibuatkan dimiliki oleh orang pribadi. Kemudian tadi Bapak juga sudah sampaikan mengenai adanya AI di dalam pembuatan robotik itu. Mungkin bisa nggak Pak mencontohkan satu Pak? Mencontohkan satu apa ya? Untuk Pak Made barangkali tadi sudah melihat secara helikopter view, udah dijelaskan juga bagaimana kita memanfaatkan AI ini untuk pemerintahan. Kira-kira Pak ada masukan nggak untuk Direktorat Jenderal Pajak khususnya nih Pak? Apa yang nanti bisa kita siapkan supaya AI kita juga semakin baik? Mungkin itu dulu pertanyaan saya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan Pak Adang dan Pak Made. Baik, terima kasih Ibu ya. Pertama yang untuk portable ya, kami juga tadi ya kalau kita lihat ya, seperti
seperti HFNC, RoboFlow itu adalah portable, Bu. Jadi artinya itu bisa digunakan oleh masyarakat langsung ya. Jadi nanti bisa menghubungi tim kami ya untuk bisa mengkonsumsi ya barang khususnya untuk untuk penggunaan secara pribadi ya seperti tadi ya. Jadi karena kita buat adalah cukup portable ya, di mana nanti juga disediakan kaki dan sebagainya sehingga mudah untuk kita pindahkan. Terus tadi untuk contoh dari pembelajaran ya, misalkan seperti yang RoboVan itu kan datanya nanti terupload dan kita memperoleh data tersebut ya, kebutuhan oksigen, kemudian tingkat saturasi dan sebagainya. Nah ini menjadi data yang bisa kita nanti analisa. Jadi artinya dengan pemanfaatan RoboVan ini berapa tingkat efektivitas, berapa kira-kira kalau kan artinya kasus per kasus si pasien ini bisa kita jadikan rujukan untuk bagaimana merespon gerakan daripada mesin tersebut ya, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan dari si pasien tadi gitu. Itu salah satu AI yang bisa yang diterapkan gitu ya. Jadi artinya di sini bagaimana data yang kita peroleh dari respon si pasien ini ya kita pelajari dengan sistem, kemudian sistem ini menjadi knowledge untuk bisa merespon ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasien tersebut. Nah itu ditempel di sana ya, termasuk juga tadi kan ada yang telepresence itu ataupun yang trole, gimana dia menghindar obstacle ya, gimana dia bisa mempelajari lingkungan sehingga dia bisa menentukan jalur terpendek untuk menuju ke lokasi yang diinginkan. Jadi seperti itu. Dan juga dia bisa merepresentasikan, misalkan si telepresent ketika dia merepresentasikan si A yang memiliki karakteristik apa, merepresentasikan si B yang karakteristiknya seperti apa, dan gerakan-gerakannya juga itu disesuaikan. Ya, jadi artinya di sini pengetahuan yang diperoleh dari data yang jika seseorang itu melakukan atau memanfaatkan teknologi tadi ya itu kita simpan, kemudian kita pelajari, kita mapping, dan kita buat sebuah model ya mesin pembelajarannya ya, sehingga dengan mesin pembelajaran itu untuk pengguna berikutnya itu bisa dilihat ya. Tentu saja di sini AI ya, AI ini kan sama dengan manusia juga ya, kita kan konsepnya adalah konsep berpikir ya. Tentu saja di sini semakin banyak pengetahuan yang dia terima ya dari itu fakta yang ada. Tentu saja di sini dia selalu mengupdate metode bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan tersebut ya berdasarkan dengan data atau fitur yang ada. Ya, jadi itu yang disebut sebagai proses pembelajaran ya. Jadi secara adaptif ya sistem ini selalu mempelajari ya hal-hal yang baru ya untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan metode ataupun pola untuk berpikir yang barunya. Seperti itu. Jadi istilahnya model berpikir dan caranya juga baru. Jadi kira-kira seperti itu sih Bu. Ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adang. Mungkin ke Pak Made, silakan Pak Made. Ya, tadi pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan kalau di Dirjen Pajak menerapkan AI dan interoperabilitas data. Sebenarnya kalau kita melihat Dirjen Pajak itu banyak sekali yang bisa kita terapkan. Dari yang paling simpel saja, orang itu biasanya bingung kan, pajak saya bagaimana, Suatu layanan konsultatif berbasiskan AI atau knowledge base ini akan sangat membantu pada publik. Oh saya pakai PPh berapa, begitu itu kan susah ya, jujur saya susah ya. Nah kalau kita punya suatu knowledge base berbasiskan AI untuk menjadikan konsultatif, memberikan saran, itu akan mudah karena jawaban dari orang itu menjadi telahan untuk memberikan saran berikutnya. Bukan hanya seperti daftar FAQ, tapi ketika ada seorang penelaah menjawab, maka jawaban ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan jawaban berikutnya. Nah, fungsi konsultatif ya. Kemudian bisa juga dengan data-data yang ada itu baik untuk identifikasi, investigasi kita gunakan, ataupun juga bisa untuk perencanaan. Sebetulnya pajak seperti apa yang cocok dengan situasi Indonesia. Nah, dengan adanya AI, dengan data analitik, kita bisa melihat dari data-data yang ada. Nah, tapi tentu saja itu tadi, kita punya satu PR besar di Indonesia, yaitu interoperabilitas data. Bagaimana caranya data di Dirjen Pajak bisa ngobrol dengan datanya di BKN, karena masih ada juga terus terang, dengan datanya di Spenda, dengan datanya PPATK, ya, dengan datanya dan lain-lain, supaya bisa saling bertukar data dengan seamless. Nah, ini adalah PR besar di Indonesia, jujur saja. Sebab ketika suatu data itu membentuk ekosistem data,
itu maka AI itu akan lebih sakti. Dasarnya begitu. Nah, kalau kita ingin AI data analitik kita bermanfaat, maka PR pertama, interoperabilitas data itu harus terjaga. Interoperabilitas data hanya bisa terjadi apabila kita punya pengelolaan data, manajemen data yang baik. Apakah instansi tersebut sudah punya metadata dan lain sebagainya? Apakah sudah ada? Ini yang menjadi PR di Indonesia sebetulnya. Jadi kita harus melihat mengapa begitu, karena kita terus terang juga tidak punya lisensi pemanfaatan data bersama. Jadi seringkali ketika suatu lembaga ingin menerapkan data, kita hanya patokannya pakai PKS atau tidak. Padahal data tersebut kita tidak pernah lisensikan. Di luar kan ada open data license, whatever. Ini kita banyak PR-PR di sisi non teknisnya juga, di samping juga teknis ya. Oh, kita belum biasa pakai SDMX, API juga masih baru, GraphQL masih baru. Jadi ya PR di Indonesia itu memang selalu banyak. Justru itu tadi akhirnya bawahnya itu hanya sumber daya manusia. Kita memang masih kurang sekali sumber daya manusia. Jadi memang kita tahulah kita harus membentuk data etik. Misalnya ambil contoh data etik. Di Eropa, tiap lembaga sudah punya data etik officer. Di kita, aware saja belum. Nah, jadi kembali lagi nih, awareness, literasi, kompetensi itu selalu menjadi PR ketika kita ingin memanfaatkan secara luas. Termasuk saya yakin di Dirjen Pajak juga pasti. Tapi kalau saya melihat profil SDM Dirjen Pajak yang menguasai big data dan AI sudah cukup banyak ya. Kita pernah ngobrol-ngobrol berapa orang sudah cukup banyak. Tapi kan yang masalah kan publiknya, pihak lainnya, dispendanya itu juga harus memiliki kapasitas SDM yang sama. Dan ketika memiliki kapasitas dan awareness yang sama, maka kita akan mudah menjalin interoperabilitas data. Oh, saya mau tukeran pakai API ya. Nanti pihak lain, API itu apa Pak ya? Kan mulai dari nol lagi gitu. Bapak sudah punya metadata? Belum Pak. Nah, jadi artinya memang kita boleh tinggi-tinggi mau data analitik semua instansi AI, tapi kita punya banyak PR di bawah. Di mana akhirnya PR di bawahnya itu kembali lagi ke sumber daya manusianya, apakah memahami teknologi-teknologi dan aspek-aspek non-teknologi yang harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ini sebetulnya sudah ada yang masuk Pak, tapi saya mau tanya dulu untuk Pak Adang. Kira-kira waktu membangun RoboVan itu pastinya kan nggak sendiri di teknik industri ya Pak, ada koordinasi gitu ya dengan mungkin kedokteran juga yang lainnya gitu ya Pak. Kira-kira tantangannya apa Pak yang terberat yang tapi sudah selesai dilaksanakan sebagai lesson buat kita, itu pertama. Ya. Kemudian untuk Pak Made, sebetulnya kami sudah punya Pak PMK ILAP Pak, PMK 226 kalau saya nggak 228 mengenai ILAP itu pertukaran data dengan pihak ketiga. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Made bahwa memang kita harus nyambung tuh kalau kita ngomong API ya di sana juga harus paham API seperti apa ini dan sebagainya. Itu memang perlu dan ada kendala juga memang kadang kita sudah bicara dengan si A kemudian kita ketemu lagi yang datang si B. Ya kan, kita ulang lagi, ya Pak, itu sering sekali ada kejadian seperti itu. Nah ini titipan pertanyaan Pak dari Pak Ginanjar ya saya bacakan ya Pak. Bagaimana dengan data lama yang memang sudah tidak bagus kualitasnya? Apakah sesuai teori garbage in, garbage out yang dijelaskan memang tidak dapat digunakan lagi? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Mungkin Pak Adang dulu tadi yang terkait tantangan koordinasi dengan pihak lain, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi artinya di sini ya kami perguruan tinggi tentu saja ya Universitas Gunadarma ya saat ini juga punya fakultas kedokteran ya, program studi kedokteran ya itu baru berdiri ya sekitar 2 tahun ya sekarang jalan tahun yang ketiga. Nah di situ kami ada dosennya itu dokter ya. Jadi di sini kita juga punya dokter, kita berkolaborasi dengan dokter ya khususnya untuk ventilator tentu saja dengan subspesialis di KIC ya ataupun yang intensive care itu karena kan dia menangani mesin-mesin ventilator ya. Jadi dia ini dosen kami ini ya dia memberikan pengarahan untuk bagaimana metode cara kerja dan apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh pasien ya. Jadi disinilah ya kita knowledge dari si dokter spesialis ini yang kita terjemahkan tadi ke dalam sebuah sistem ya khususnya untuk sistem respirasi ataupun sistem pernafasan ya. Nah selain itu juga ya karena kami juga kan ada juga program studi lain yaitu ada teknik elektro, teknik komputer yang mengatur itu otomasinya, kemudian responnya, kemudian TI yang mengatur AI-nya dan kedokteran yang memberikan ini loh seharusnya istilahnya user requirement-nya seperti ini. Nah, itulah kita melakukan kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antar
program studi ya antar departemen ya di sini kita untuk ini ya untuk kendala ya tentu saja ya di sini kan kita ya namanya tim ya Bu ya, dan kita juga baru mengarah ke sana ya, tentu saja di sini kan keinginan user itu ya pengalaman user inilah ya juga termasuk ketika melakukan uji tes kesehatan. Nah, ini yang berat gitu karena kan kita harus menggunakan sampel dan harus mengikuti SOP prosedur yang terkait yang ditetapkan oleh Dirjen Farmalkes. Ya, dan juga kita juga harus menjelaskan juga kepada guru-guru apa istilahnya tim penilainya. Di kami juga didukung juga oleh tim ada beberapa guru besar bidang kesehatan yang kita selalu konsultasikan. Kira-kira itu Ibu Yeni. Jadi paketnya lengkap gitu Bu Yeni. Ya, makanya lolos ya Pak uji-uji kelayakan. Iya. Diuji di internal. Iya. Dan ya. Banyak orang. Baik Pak. Silakan Pak Made. Oke, masalah data kotor ya tadi. Pertama saya tentang PMK. Memang di lembaga nasional itu sekarang kita ada perubahan peraturan. Ini saya jadi ngomongnya kayak orang pemerintah. Tapi kalau kita pahami sekarang ada peraturan ketika suatu instansi menerapkan aplikasi berbagai pakai, kan mereka harus menuliskan proses bisnis dan standar informasi, dan itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Menpan RB. Dan saya mendampingi LKPP ketika SPSE sekarang akan ditetapkan sebagai aplikasi berbagai pakai, ada definisi probis terlebih dahulu dan informasi. Nah, itulah yang memudahkan interoperabilitas. Nah, itu satu hal di peraturan. Nah, kedua tadi, masalah data kotor, data rusak atau data kotor lah. Kita bisa lihat di beberapa level. Ada memang di level datanya sendiri tidak konsisten. Ini bisa dicari, kita lihat yang outlier, kita hilangkan, atau cara kita menginterpretasi data itu yang hati-hati. Nah, tetapi yang ada kendala secara teknis, ini pengalaman teman-teman di BKM kemarin, ketika memigrasi dari proprietary database ke database yang baru, itu di level data di dalam datanya sendiri, itu ternyata tidak semua database itu well behaved. Ada mereka menyimpannya secara kotor. Kalau kita masih pakai produk mereka, oke. Ketika kita transport ke database yang lain, ternyata datanya kotor. Nah, hal-hal detail sebetulnya ini yang akan terjadi ketika kita ingin interoperabilitas. Kita terpaksa teman-teman BKN dengan kami dampingi membangun satu aplikasi khusus untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan penyimpanan dalam produk database yang sebelumnya. Dan kalau data itu ya PNS kan 6 juta sekian ya. Harus cari satu-satu field yang error itu cukup takes time ya. Jadi memang data kotor itu macam-macam. Kita harus identifikasi terlebih kotornya di mana. Yang paling sulit ketika data itu tidak konsisten definisinya, kodifikasi. Sebagai contoh misalnya lembaga A memiliki kodifikasi jenis kelamin adalah perempuan wanita. Perempuan laki-laki. Yang satu lagi pria wanita. Sama-sama P. Nah ini agak jadi konsistensi data. Ada juga tingkat pendidikan tidak sama. Jenis pendidikan tidak sama. Jadi data kotor ini apa yang kita masukkan? Kita harus benar-benar identifikasi apa yang kita sebut secara data kotor. Apakah dia dari level fisiko, karena kesalahan simpan, sintaktik di softwarenya, atau semantik, menerjemahkan data itu sendiri. Misal jenis kelamin. Ini paling gampang jenis kelamin. Kalau kita dievaluasi jabatan, kan di jabatan itu ada jenis kelamin, tetapi bukan jenis kelamin apa pejabat itu, tetapi jenis kelamin apa yang bisa menduduki jabatan tersebut. Artinya perbedaannya adalah di semantik daripada data tersebut. Jadi kita harus hati-hati ketika kita bilang data tidak benar, itu tidak benarnya di mana terlebih dahulu. Baru langkahnya yang kita lakukan. Oh, kalau dia outlier ya kita simpan dulu, kita tentukan kenapa outliernya, sehingga ketika kita mengambil kesimpulan kita harus hati-hati. Misalnya ternyata data kita 20% kotor ya, kita nggak bisa yakin lah gitu. Ya, jadi ini sangat tergantung data apa, kekotoran data apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan terhadap data tersebut. Dan memang tadi, kalau kita ingin mau AI data analitik, ya di bawahnya juga harus bersih terlebih dahulu, dan itu punya PR. Terima kasih. Baik, Pak Made, jelas banget penjelasannya ya. Semoga Pak Ginanjar, kalau masih kurang nanti bisa japri saya Pak Ginanjar. Mudah-mudahan sudah terjawab semua. Ya. Pak Adang dan Pak Made, sebetulnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan lebih lanjut ya terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Tapi ini mohon maaf karena waktunya juga sudah habis ya. Pak Adang dan Pak Made, terima kasih banyak atas kehadirannya mengarahkan acara IT Summit kita dalam online system ya. Karena satu-satunya dari perguruan tinggi nih Pak yang diundang. Iya. Terima kasih Bu. Memilih reuni sekalian Bu ya. Gunadarma terpilih karena memang banyak
maksud saya banyak kontribusinya terhadap pengembangan IT di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian para hadirin, terima kasih telah mengikuti acara dari Universitas Gunadarma. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Mada dan Pak Adang. Terima kasih. Sama Ibu Yani. Sama-sama, Ya, Bu. salam sehat Salam semuanya. sehat. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita memasuki acara berikutnya, yaitu di Jemit sudah hadir dari Peruri. Ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau adalah Ibu Farah, saya bacain ya Bu ya, boleh ya. Beliau adalah Ibu Farah Fitria Ramayanti sebagai kepala digital bisnis, sebagai kepala divisi bisnis digital. Kemudian sudah experience sudah sangat banyak dari 1997 sampai 2017 di berbagai tempat ya Bu, pernah di Telkom Indonesia juga. Kemudian dari 2017 sampai dengan sekarang itu Ibu di Peruri. Selama pemalsuan dan sebagainya, tapi itu jumlahnya sangat sedikit. Dari skurnya ini, Peruri akhirnya membuat